Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan meneruskan ya tentang video sebelumnya, yaitu rahasia kesuksesan di dalam membuat skripsi. Nah, ini salah satu yang terkadang mahasiswa itu banyak problem juga nih. Gimana caranya sih mencari ide judul skripsi? Ya, jadi terkadang itu banyak juga mahasiswa yang datang ke saya, Bu, saya mau mengambil tentang sosek karena memang ekspertis saya di sosek. Saya ingin mengambil tentang sosek. Oke, kamu mau mengambil tentang apa? Bingung, tidak bisa menjawab. Nah, terkadang itu banyak hal sebenarnya ya yang bisa diambil ataupun ide-ide yang bisa diambil, tetapi terkadang itu masih bingung mahasiswa. Ya, so kita akan membahas itu kali ini. Nah, ini mungkin kalian pernah mengalami, ya, saking bingungnya mau ngambil judul apa, topiknya tentang apa, akhirnya ke perpustakaan, membaca banyak sekali buku yang pertama, kedua, dan banyak sekali sehingga akhirnya menjadi seperti ini, ya. Akhirnya bingung, ya. Ini saya mau ngambil yang mana? Akhirnya nggak jelas semua, gitu, karena mungkin semuanya tampak bagus ataupun malah bahkan tidak mantap semuanya. Ya, jadi sebenarnya itu bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan ide judul skripsi yang menarik. Nah, mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami gini nih. Ya, jadi rasanya otak itu ruwet. Ya, jadi karena terlalu banyak yang dipikirkan, bisa aja tidak hanya memikirkan tentang masalah skripsi ya, tetapi juga ada masalah-masalah lain. Ditambah lagi memang sudah dikejar-kejar harus bisa memulai skripsinya, sehingga akhirnya menjadi benang ruwet. Nah, terkadang mahasiswa kalau menghadapi hal seperti ini, itu mereka ada yang kemudian bersikap masa bodoh ya. Akhirnya, ya sudahlah, nanti kalau aku udah siap aja. Sehingga akhirnya apa? Ditunda lagi. Ya, menunggu sampai moodnya untuk bisa menulis itu ataupun memulai skripsi itu muncul. Ya, nah ini tentu saja akan membuat rugi kalian sendiri ya kalau seandainya menunda, karena bagaimanapun juga kalau misalnya ini berjalan terus, berarti kalian tambah lagi satu semester, berarti waktu kalian kuliah juga semakin bertambah banyak, ditambah lagi kalian harus membayar UKT ataupun SPP juga semakin banyak ya, sehingga tidak ada gunanya juga kalau seandainya harus menunda kembali untuk segera melakukan skripsi. Nah, kembali lagi kepada ide, ya, ide skripsi itu bisa didapatkan dari mana saja, ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh gambaran yang saya dapat dari internet ya, tentang brainstorming riset topik, ya. Jadi topik riset itu kemudian kalian bisa melakukan brainstorming. Ini juga bisa kalian lakukan, ya. Nah, kira-kira kalian program studinya apa ya, tergantung dari program studinya. Nah, kira-kira itu dosen-dosen yang ada di tempat kalian itu memiliki ekspertisnya di bidang apa atau spesialisasinya apa. Kemudian kalian juga bisa melihat dari kakak-kakak kelas dan juga skripsi-skripsi yang lalu ya, untuk mendapatkan gambaran awal kira-kira mau topik skripsinya tentang apa. Nah, sebenarnya ada beberapa hal di sini, saya akan memaparkan ada 6 ya kemungkinan ide judul skripsi yang bisa kalian dapatkan. Nah, yang pertama itu adalah dari pengalaman pribadi sendiri. Nah, jadi kalian coba melihat dan mencoba untuk aware ya, kira-kira pengalaman pribadi apa yang bisa menjadi riset topik. Contohnya misalnya, ini kalau mungkin di psikologi kali ya. Misalnya kalian mau membayar ya, kemudian kalian melihat bahwa orang itu tidak antri. Ya, kemudian kalian bisa berpikir, oh ini budaya antri ini juga bisa menjadi salah satu riset topik nih. Gitu ya, kenapa kok ada orang yang mau antri dan kenapa yang tidak? Nah, ada apa di balik belakang itu dan seterusnya. Itu secara tidak sadar kemungkinan kalian sehari-hari itu sudah menghadapi, atau bahkan gini deh, misalnya kalian komplain terhadap sesuatu. Ya, mungkin ada di antara kalian tuh yang setiap hari itu isinya komplain aja gitu, mungkin sehari bisa beberapa kali komplain. Itu sebetulnya juga bisa menjadi topik riset ya. Yang dikomplainin itu apa? Apakah tentang masalah
jalan raya, tentang kemacetan, tentang masalah antri itu tadi, ataupun tentang masalah harga yang naik dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya kalau digali kembali bisa juga menjadi suatu topik riset. Ya. Kemudian yang kedua adalah tren saat ini. Nah, tren saat ini tuh apa? Nah, misalnya contohnya kalau sekarang ini ya, karena ini tahun 2023 ini sudah mulai suasana politik nih untuk pemilihan presiden. Nah, misalnya itu kemudian kalau mungkin bagi yang mereka yang ada di FISIP ataupun di Fakultas Hukum bisa menjadikan itu sebagai suatu riset topik. Ya, atau lebih berkembang lagi bisa aja bahwa ini kemudian digunakan untuk anak-anak yang dari Fakultas Ekonomi. Kenapa? Hubungannya apa dengan ekonomi? Bisa saja pemasaran dari mereka-mereka yang menjual merchandise untuk pemilu misalnya atau untuk kampanye. Nah, itu kan juga bisa seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat kondisi saat ini yang kira-kira tren itu apa. Oke, yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman orang lain. Ya, bisa jadi teman kalian, saudara, orang tua, adik, kakek, nenek, sepupu, siapapun, ya itu misalnya kalian mengamati mereka mengalami suatu kejadian tertentu, ya. Kemudian itu bisa dijadikan pengembangan untuk skripsi. Jadi misalnya contohnya, mengalami rumahnya kemudian ada dirampok misalnya, ya, atau mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Kemudian bisa juga itu kemudian diangkat ya dari sisi psikologinya atau misalnya dari sisi keamanan, ya bagaimana keamanan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu juga kemudian bisa diangkat menjadi suatu topik skripsi tersendiri. Nah, yang keempat ini ya, mendapatkan ide skripsi itu dari proyek dosen. Nah, ini yang paling enak kalau seandainya para mahasiswa itu bisa mendapatkan ide topik skripsi yang dari proyek dosen, itu biasanya sudah terjamin ya, karena otomatis proyek dosen itu memiliki suatu goal ataupun suatu tujuan tertentu, sehingga di situ sudah tahu di dalam satu payung proyek itu kemudian bisa dibagi menjadi beberapa topik skripsi. Ya, biasanya kalau mahasiswa kalau yang ini tinggal menerima aja, oke, si A mendapatkan judul tentang ini, si B ini tolong dikembangkan sedikit gitu ya. Jadi kalian sudah sebagian besar itu sudah mendapatkan arahan full dari dosen yang mendapatkan proyek tersebut. Ya, dan biasanya kalau bisa mendapatkan proyek itu kalian juga akan dibiayai. Ya, biasanya yang harus pakai ke lab misalnya atau harus ke lapangan misalnya. Yang biasanya kalau seandainya kalian harus mengeluarkan uang cukup besar, ya akan tetapi ini sudah di-cover sebagian besar atau bahkan mungkin keseluruhannya oleh dosen tersebut. Jadi ini yang paling enak lah. Ya. Kemudian yang kelima itu adalah penelitian terdahulu. Nah, ini bisa kalian dapatkan dari berbagai macam source ya ataupun sumber. Jadi yang pertama kalian ke perpustakaan di program studi masing-masing. Saya yakin di sana ada skripsi-skripsi dari kakak-kakak kelas yang sudah ada. Nah, misalnya dari 2 skripsi yang ada misalnya bisa dimodifikasi ya, misalnya lokasinya yang berbeda, variabelnya ditambah atau variabelnya dikurangi. Ya, itu kemudian bisa menjadi judul skripsi tersendiri. Ya, tetapi satu hal yang harus kalian ingat, kalau seandainya memang mau mengadopsi dari penelitian terdahulu, pastikan bahwa judul tersebut belum pernah diambil sebelumnya. Ya, baik itu variabelnya ya antara variabel kemudian lokasi ataupun respondennya misalnya atau sampelnya. Nah, itu jangan sampai sudah pernah ada penelitian yang sama persis dengan apa yang kalian ambil, karena berarti itu adalah plagiasi, dan kalau sudah plagiasi itu biasanya sudah tidak bisa terus ya. Kalau di Indonesia memang masih belum seperti kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri ada yang kalau seandainya ketahuan plagiasi itu kemudian diberhentikan, ya harus keluar, itu sebagai suatu pelanggaran terberat. Tapi kalau di tempat kita masih mungkin bisa dinegokan ya, dinegosiasikan. Akan tetapi juga kalian harus hati-hati ya di dalam mengadopsi atau memodifikasi suatu penelitian sebelumnya. Kemudian yang keenam, kalian bisa mendapatkan topik skripsi ini dari data online. Ya.
Gimana maksudnya data online? Kalian kalau buka Google deh, di situ kan misalnya buka tentang Google News, ya di situ ada tentang peristiwa-peristiwa tertentu, atau misalnya ada suatu kejadian ataupun informasi lain dari data-data yang ada dari website. Nah, itu juga kemudian bisa menjadi ide bagi topik skripsi kalian. Ya. Nah, ini sebetulnya hanya merupakan gambaran umum ya. Kembali lagi tidak terbatas pada ini, kalian juga mungkin bisa mendapatkan dari tempat lain lagi. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa sebetulnya judul skripsi itu banyak sekali. Apalagi Indonesia ini kan kita masih banyak masalah di tempat ini. Kita masih negara berkembang ya. Jadi banyak sekali di antara kondisi yang ada di Indonesia ini yang masih perlu ditingkatkan, dan itu merupakan cara yang ataupun topik yang cukup baik ya untuk bisa diangkat menjadi suatu topik penelitian. Ya, jadi jangan khawatir bahkan akan kehabisan judul skripsi ya, karena judul skripsi itu akan terus bergulir terus dan perkembangan akan selalu ada, apalagi dengan adanya AI sekarang yang sudah masuk dan begitu banyak option yang bisa kalian gunakan. Nah, itu di satu sisi itu baik, akan tetapi di sisi yang lain lagi kemungkinan akan digunakan dengan tidak benar ya. Nah, itu menjadi problem lagi kan? Jadi problem lagi berarti ada suatu topik penelitian lagi. Ya. Oke, nah itu tadi tentang judul skripsi ya yang sudah saya sampaikan. Nah, kalau untuk video-video yang lain yang berhubungan dengan skripsi bisa dilihat di sana. Saya juga sudah menjelaskan tentang skripsi itu apa ya. Kemudian saya nanti juga akan membuat tentang penulisan skripsi untuk masing-masing chapter atau masing-masing bab ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk melihat video yang lain dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.